Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Maromi. Saya dari kelompok 5, Prodi Informatika A. Perkenalkan, saya Ahmad Alvaro Simbolon. Saya dari kelompok 5, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Nabil Muftaul Bawas dari kelompok 5 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Lutfia Yakut dari kelompok 5 Prodi Informatika A. Perkenalkan, nama saya Ciko Vitori dari kelompok 5 Prodi Informatika. A few moments later. Menurut pandangan Bapak, arti toleransi dalam konteks agama itu pripun? Ya, kalau menurut saya konteks toleransi itu kita saling menghargai dalam hal untuk peribadatan. Jadi khususnya untuk toleransi itu tidak menyatukan antara ritual keagamaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita sudah kemasyarakatan, ya kita tidak memandang agama apapun. Tapi kalau kita sudah menyangkut ke tentang peribadatan secara ritual, itulah kita harus menjaga. Jadi ada yang menyatakan kalau Islam itu datang ke gereja ikut katakanlah misa, kalau yang Kristen ikut Jumatan, itu saya kira itu bukan satu toleransi. Toleransi ya kita menghargai mereka beribadah secara agama mereka, dan Islam juga menjalankan agama Islam. Bagaimana Bapak pribadi menunjukkan sikap toleransi terhadap agama lain? Kalau saya gini, untuk saya karena saya agama Islam ya, kita menghormati misalnya orang-orang atau yang beragama Nasrani, Kristiani itu mengadakan Natalan, silakan. Itu kita menghargai, termasuk yang Hindu maupun yang Buddha ya silakan untuk sesuai dengan agama mereka. Itu kita tidak bercampur tangan untuk ikut terjun ke sana. Sakit, Bapak berikan contoh nyata toleransi agama. Kalau toleransi agama ya katakanlah kalau dia mengadakan kegiatan Natalan katakanlah ya biarlah kita tidak ikut campur ke sana gitu. Kita membebaskan mereka untuk mengadakan Natalan, kita tidak membatasi. Saya kira gitu. Termasuk kita yang misalnya dalam keagamaan katakanlah Islam ada takbiran, ada gerakan, mereka pun juga tidak mencampuri ke kita. Pendapat Bapak tentang dampak buruk toleransi antar umat beragama di suatu komunitas? Maksudnya gimana? Maksudnya dampak buruknya toleransi antar umat beragama di suatu komunitas atau di suatu... Saya kira gini ya, kita perlu memahami apa itu toleransi itu. Kita harus membatasi toleransi itu seperti apa. Kalau istilahnya dalam hal kebudayaan, dalam hal sosial kemasyarakatan, saya kira tidak ada itu toleransi, semuanya kita bersatu karena itu kemanusiaan. Tapi kalau sudah menyangkut ke bidang ritual agama, itulah kita membatasi. Disitulah kita toleransinya, kita membebaskan mereka melakukan agamanya, kita juga melakukan agamanya. Saya kira gitu. Jadi tidak ada sekat-sekat di antara kita di dalam melaksanakan kegiatan sosial. Tapi kalau keagamaan saya terserah itu tidak bisa. Itulah yang kita maksudkan toleransi itu saling menghargai lah di antara agama satu dengan yang lain. Saya kira. Menurut Bapak, peran pendidikan dalam membangun toleransi antar umat beragama? Saya kira itu sangat menentukan untuk pendidikan itu, baik itu secara formal maupun informal. Sehingga untuk penanaman akidah, penanaman toleransi beragama bagi generasi-generasi sekarang itu sangat diperlukan untuk dari di bidang pendidikan, baik itu yang formal maupun informal. Cuman untuk saat sekarang ini memang kalau kita rasakan kita sangat sulit untuk
tahun yang dulu itu kan katakanlah pembinaan agama itu hampir di masing-masing kampung ada, tapi sekarang hampir tidak ada. Pengajian remaja hampir tidak ada. Jamaah sholat. Kalau jamaah sholat jelas ada, tapi kalau pengajian, pembinaan pengajian kelompok-kelompok itu sekarang hampir tidak ada. Jadi saya tidak hanya di kampung saya, tapi di lain-lain. Karena mungkin ya budaya untuk anak-anak sekarang memang mengaji sekali. Paling ada sih hanya kelompok-kelompok, tapi yang secara menyeluruh itu sangat sedikit. Pengalaman jenengan saat berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan itu gimana? Kalau saya memang bebas ya, ada siapa saja saya sedekat. Dengan teman-teman yang di gereja Assunta yang dari Katolik saya juga dekat. Dengan gereja yang di Jagorajan maupun di Motinan, ya, dalam segi kemasyarakatan saya dekat juga ya. Cuman kalau tentang keagamaan kami tidak pernah menyambut urusan keagamaan. Saya kira gitu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama? Pemahaman toleransi itu apa? Itu memang budaya pembina baik itu kemasjidan maupun dari kerohanian itu memang perlu ada penekanan seperti apa yang dimaksudkan dengan toleransi itu seperti apa. Karena satu dengan yang lain itu menerjemahkan toleransi beda-beda. Berbeda pendapat. Iya, beda pendapat. Ada yang toleransi saya membantu ke sana, ke sana, itu sudah bukan toleransi lagi. Itu ikut-ikutan kalau bisa seperti itu. Dan kadang-kadang orang-orang yang ke situ itu sudah mengatasnamakan itu yang tidak pas bagi menurut saya. Bapak pernah menghadapi tantangan dalam menunjukkan toleransi? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Kalau untuk sementara di Banyuwangi belum pernah ada konflik ya. Belum pernah ada konflik, baik itu dari agama Islam dengan Nasrani dengan Hindu Buddha belum pernah ada, sehingga kita belum punya pengalaman. Karena kalau di Banyuwangi memang nampaknya ya adem ayem dan belum pernah ada konflik. Pak, terima kasih. Ya, oke. Kalau bagi saya tidak ada permasalahan. Dalam arti kita itu yang satu hanya kita itu adalah Pancasila. Tidak ada sama membedakan itu agama A, agama B, tapi yang penting itu kita itu Pancasila adalah naungan Pancasila-nya itu ada. Soal agama adalah hak pribadi masing-masing, dan kami juga tidak akan mencampuri urusan agama A, B, C. Yang penting kita hidup bersama dalam satu masyarakat gitu aja. Menurut Bapak toleransi agama itu apa? Pengertian ya, kita saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai ya. Pribadi dengan sikap yang menunjukkan toleransi terhadap agama lain pribon, Pak? Saya dengan agama lain, saya cukup menghargai. Baik di mana kepercayaan orang lain saya hargai. Nah, sering-sering orang lain lah yang tidak sering mau menghargai kepercayaan saya, itu mungkin ada, tapi kalau saya 100% semua agama saya hargai. Saged ini kok Pak, napa berikan contoh toleransi agama yang pernah Anda lihat alami. Nah, misalnya ya, sini ada suatu pengajian, kalau saya diundang pasti datang. Misalnya ada orang Muslim yang mengadakan pengajian kirim arwah, kalau saya mesti saya juga datang. Sungguh pun saya tidak berdebat mengikuti cara mereka, tapi tetap saya datang dengan doa saya menurut keyakinan saya gitu. Dampak buruknya toleransi antar umat beragama di suatu komunitas ini kepribadian, Mas? Dampak buruk. Dampak buruknya toleransi beragama di suatu komunitas. Ya saling menolong toh, saling menolong ya. Kalau kami dari satu lingkungan umat Kristiani ya saling menolong aja, saling menghormati. Menurut Bapak, peran pendidikan dalam membangun toleransi antar umat beragama itu tergantung keluarga masing-masing, Mas. Kalau keluarganya itu menanamkan kepada anak-anaknya itu
bahwa Anda jangan fanatik, anak-anak jangan membedakan suatu agama itu adalah hak milik pribadi. Saya mungkin tidak akan terjadi suatu konflik, Mas. Bagaimana pengalaman Bapak saat berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan? Biasa, tidak masalah. Kalau saya katakan, misalnya orang Muslim pada hari saya untuk mengucapkan selamat hari raya PBB, maaf lahir batin. Sungguh pun ada kadang-kadang orang Muslim tidak mau mengucapkan selamat Natal, katanya itu najis atau bagaimana, itu hak mereka. Soalnya yang mengucapkan itu bukan kepentingan yang tapi ada kepentingan dirinya sendiri, gitu loh. Bukan kepentingan saya diucapi loh selamat Natal, enggak, itu sebenarnya kepentingan mereka sendiri. Nah, gitu kan. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama? Ya, kerjasama yang baik lah. Artinya dalam masyarakat dalam kampung, ya kalau kampung itu ada sesuatu ya kita bersama-sama aja. Bapak pernah menghadapi tantangan dalam menunjukkan toleransi? Jika iya, bagaimana? Kalau di sini masih baik-baik aja, tidak masalah. Karena di sini penduduknya itu sungguh pun mayoritas Muslim, tapi ya enak-enak aja lah, tidak masalah. Rukun ya, Pak? Tidak masalah apa-apa ya. Cukup, Pak. Juga saya sungguh pun dari sini hanya satu beberapa keluarga, tapi juga saya dari pihak saya juga tidak pernah menimbulkan suatu masalah, saling menghargai. Misalnya kami mengadakan suatu sembayangan dari kampung ya tidak apa-apa, sebaliknya juga sudah tidak ada apa-apa. Semua bisa berjalan dengan lancar. Lain dengan apa tuh sering-sering di YouTube itu kok gini ya, itu terserah. Tapi kalau di sini saya rasa jalan baik, khususnya di Kelurahan Banyuraden saya rasa baik semua kan. Pak, cukup, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!